Lutfi dari Program Studi Pendidikan Biologi dari Universitas Gadjah Sundana. Di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai guru terkait dengan pendidikan anti korupsi. Nah, yang kita tahu bahwa pendidikan anti korupsi itu penting dan memang sudah harus diajarkan sejak dini, Pak. Nah, di sini kami ingin menanyakan beberapa hal tentang pendidikan anti korupsi di sekolah ini, Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah pendidikan anti korupsi termuat dalam kurikulum yang berlaku di sekolah ini, Pak? Oke, yang pertama menyangkut dengan kurikulum anti korupsi secara nyata itu tidak termuat. Tetapi di dalam rangkaian pembelajaran dari RPP itu memang terselip tentang nilai-nilai anti korupsi itu di dalam. Kalau setahu saya dulu pada tahun kurang lebih 2011-2010 itu ada namanya kurikulum berbasis anti korupsi, itu ada. Sedangkan kalau di kurikulum merdeka itu dia memang ada termuat nilai-nilai itu. Hanya kalau dibilang kurikulum anti korupsi mau dibilang tidak juga ada, mau dibilang ada tetapi namanya kurikulum merdeka. Hanya nilainya itu ada. Menurut pandangan Bapak, kira-kira penting dan perlu untuk memasukkan pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari kurikulum dalam pembelajaran di sekolah atau tidak, Pak? Ya. Kalau secara pribadi saya harus mengatakan bahwa pentingnya kurikulum anti korupsi itu sedini mungkin untuk diketahui dan dipelajari secara mendalam oleh peserta didik, diketahui oleh para guru atau pendidik dan dipelajari oleh peserta didik atau pelajar untuk bisa mengetahui tentang anti korupsi itu di dunia pendidikan. Kalau berhubungan dengan dunia politik dan sebagainya, dunia pendidikan. Tetapi jelas bahwa itu memang praktek itu sementara sedang dijalankan dalam pendidikan. Baik Pak, berikutnya apakah pendidikan anti korupsi ini yang sudah diselipkan dalam mata pelajaran ini sudah diterapkan, Pak? Iya, memang diterapkan karena di dalam pembelajaran menyangkut dengan nilai yang harus dipelajari oleh atau didapatkan oleh seorang peserta didik itu kan termuat ada 3, yakni nilai psikomotorik, yaitu nilai menyangkut dengan praktek, nilai kognitif yaitu menyangkut dengan pengetahuan, dan juga nilai afektif itu menyangkut dengan sikap. Itu sudah termuat di dalamnya. Kalau mau kita kaitkan tentang nilai anti korupsi, mungkin kalau bisa dirinci secara ini ada menyangkut dengan nilai disiplin, nilai karakter, itu ada termuat di dalam afektif ini. Jadi kalau mau dibilang ada. Baik Pak, berikutnya mata pelajaran apa yang terintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi ini? Semua mata pelajaran yang ada itu ada 3 nilai ini. Maka tidak bisa dipisahkan salah satu nilai dari 3 nilai yang tadi saya sampaikan, menyangkut afektif itu. Ya, menyangkut dengan sikap. Sikap ini kan dia banyak. Mulai dari kehadiran anak, mulai dari perilaku dia dalam pembelajaran, kehadiran masuk sekolah, begitu juga kehadiran masuk kelas, terus apakah dia mengikuti pelajaran sampai selesai atau tidak, itu termasuk salah satu bentuk korupsi, yaitu korupsi waktu, korupsi disiplin. Jadi kalau mau dibicarakan kira-kira nilai-nilai apa yang Adido mau tanamkan di dalam anti korupsi, mari kita pilih secara mendalam. Kalau mau dipilah secara mendalam itu bisa dijelaskan. Baik Pak, yang berikutnya bagaimana metode strategi pendekatan nilai-nilai anti korupsi dalam mata pelajaran yang telah disebutkan? Oke, kalau metode khusus tidak, tetapi di dalam pembelajaran itu tadi saya jelaskan
tiga nilai ini kan harus ada di dalam pembelajaran itu. Maka seperti yang tadi saya katakan, afektif yang adalah nilai sikap itu. Contoh anak, kalau anak masuk sekolah terlambat, pasti ada teguran, peringatan, ada dinasihati. Ya. Begitupun juga dengan kalau dia terlambat saja sudah begitu, apalagi dia izin secara terus-menerus, apalagi alfa dan bolos. Itu sampai pada tingkat yang namanya pembinaan dari piket, pembinaan datang di wali kelas, datang di guru BK, dari BK kalau memang penanganan bagaimana baru nanti naik di lokasi. Nanti terakhir dia ada di kepala sekolah. Tingkatan. Baik Pak, berikutnya bagaimana peran seorang guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran serta di lingkungan sekolah? Oke. Yang pertama bahwa peran sebagai seorang guru, yakni kalau berhubungan dengan guru secara keseluruhan dan juga guru dari segi materi yang diajarkan. Yang pertama, kalau peran sebagai seorang guru, dalam diri seorang guru itu minimal harus tertanam nilai anti korupsi itu mesti ada. Artinya bahwa dia sendiri harus tidak boleh datang terlambat ke sekolah, dan juga tidak boleh terlambat masuk kelas, dan juga jangan keluar sebelum jam pembelajaran selesai. Karena ketika masuk terlambat itu sudah ada korupsi waktu berapa menit. Ketika di kelas berjalan belum waktu selesai, kalau keluar sudah ada korupsi waktu. Ini kita beromong yang tentang menyampaikan waktu masuk kelas. Tapi juga dari kalau korupsi ini juga, kalau anti korupsi juga menyangkut dengan nilai. Mereka ada nilai KKN ini kan, anti korupsi termasuk ada KKN. Nilai KKN. Contoh, Nona Olan ini karena keluarga saya, kami sama-sama dari Alor, dia punya nilai saya kasih lebih baik dari Nona Amfoang yang memang saya baru hari ini ketemu. Saya kasih nilai, padahal secara kehadiran, secara pengetahuan mungkin dia di bawah Nona Cindy lebih di atas, tetapi karena sukuisme berjalan atau nepotisme berjalan, KKN berjalan, maka mungkin dia nilai lebih tinggi. Nah, ini harus dihindari. Sehingga yang ada adalah tanamkan nilai, kalau saya secara pribadi biasanya di sekolah itu guru dan siswa. Tidak ada kita dengan kita, atau suku, sesama suku, atau karena anak, ponaan. Saya kebetulan punya anak di sini juga. Ketika ada anak-anak yang mengatakan, itu papu anak, tidak. Itu siswa, bukan anak saya. Karena kalau anak saya perlakukannya kan pasti beda. Tetapi itu karena siswa, maka tetap dia jadi anak saya. Dan perlakuannya adalah siswa. Mungkin terakhir dari kami Pak, saya minta pesan dari Bapak terkait pentingnya pihak sekolah dalam merealisasikan termuatnya pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah dan pembelajaran di sekolah. Ya, saran bahwa kalaupun pendidikan anti korupsi tidak diterapkan, tidak terintegrasi secara terang-terangan di dalam kurikulum pendidikan, tetapi nilai-nilai tentang anti korupsi itu harus tetap ada di setiap mata pelajaran. Ya. Karena memang pada dasarnya memang itu ada berjalan dalam setiap mata pelajaran. Dia tidak terkhusus pada satu mata pelajaran, tidak. Karena ada nilai afektif itu atau nilai sikap itu. Jadi saran bahwa ini harus tetap ada, sehingga setiap pendidik maupun pelajar ada nilai-nilai itu. Dan jelasnya bahwa dari pendidik bisa ditularkan kepada peserta didik untuk bisa dipelajari, sehingga ketika berada di dunia
kerja ataupun berada di dunia luar ataupun di masyarakat, nilai ini sudah terpatri di dalam diri. Karena kalau kita membiasakan dengan mengabaikan nilai-nilai yang tidak perlu itu, kalau kita mengabaikan, maka itu yang akan kita pegang terus. Maka dan demikian harus ada terpatri di dalam diri tentang nilai-nilai anti korupsi. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa kami tanyakan. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya pendidikan anti korupsi itu sebenarnya sangat-sangat penting untuk diterapkan dari sejak dini. Mungkin dari sekolah dasar sudah harus diterapkan supaya menjadi pedoman bagi peserta didik untuk dibawa ke jenjang yang lebih tinggi maupun di lingkungan kerja. Mungkin sekian dari kami.